Ya, kita sudah sampai kepada ayat-ayat terakhir untuk pembahasan kita pagi hari ini ya. Mari kita melihat di dalam Lukas ya. Lukas pasalnya yang ke-20 ini cuman ada 3 ayat, yaitu 45, 46, dan 47 ya. Jadi Injil Lukas pasal 20, 45, 46, dan 47 ayatnya ya. Saya bacakan, silakan rekan-rekan, teman-teman sekalian bisa membuka akan firman Tuhan ini. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Jelas sekali dari ayat-ayat ini merupakan satu kesimpulan ya. Dari satu kesimpulan kita sudah mempelajari ya ketegangan antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat ini, mulai dari hal-hal yang sangat-sangat esensi sekali, yaitu tentang baptisan ya, sampai kepada masalah-masalah politik tentang pajak, dan sampai kepada akhir zaman di dalam kekekalan, yaitu soal kebangkitan orang mati begitu ya. Dan semuanya itu kita melihat bahwa memang apa yang didiskusikan oleh mereka terhadap Tuhan Yesus, motivasinya memang adalah motivasi untuk mencebak ya, mencobai ya. Injil daripada yang kita baca berkali-kali memberikan satu masukan, memberikan satu peringatan kepada kita bahwa mereka menanyakan ini bukan motivasi mau mendapatkan kebenaran, tetapi motivasi mereka ini mau mencobai Tuhan Yesus. Ini jelas sekali. Ya, sehingga apa yang mereka pun kalau dijawab, mereka tidak akan peduli apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Tetap mereka akan mengatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus jawab, itu sesuatu yang salah. Karena memang motivasi mereka adalah motivasi untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya di dalam ayat-ayat yang terakhir ini, 45, 46, dan 47, jelas sekali Tuhan Yesus memberikan satu peringatan kepada murid-murid. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan ahli-ahli Taurat saja, tetapi juga orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ya. Ahli-ahli Taurat ini mungkin menjadi satu hal yang sangat-sangat dekat sekali di dalam pelajaran dan juga pengajaran daripada Tuhan Yesus ya. Demikian juga orang Farisi dan juga orang Saduki dan juga orang-orang lainnya yang mungkin bersekongkol dengan mereka begitu ya. Dikatakan di sini suka berjalan-jalan dengan memakai jubah yang panjang ya. Nah, ini saya menyimpulkan seperti ini ya. Saya menyimpulkan bahwa status dan juga jabatan seringkali ini bisa menjadi satu ancaman bagi kita. Menjadi satu celah di mana di dalam status dan juga posisi kita ini ya, bisa ada satu celah yang bisa kita permainkan di sini. Ini yang saya renungkan di dalam bagian ini ya. Jadi status kita sebagai, ya jangankan sebagai anak-anak Tuhan ya, status kita sebagai pekerja, status kita sebagai anak, status kita menjadi suami, status kita menjadi istri, status kita menjadi orang tua, status kita menjadi bos kalau kita punya karyawan, status kita menjadi pegawai. Semuanya memiliki celah di mana kita bisa memainkan peran di sini. Ya. Mungkin sebagai orang tua kita mengatakan bahwa saya orang tua. Saya harus mendapatkan hormat yang lebih daripada saya menghormati anak saya.
ya. Padahal di dalam memberi hormat ya tidak peduli siapapun juga ya. Ya, hormat ya hormat begitu ya, nggak harus orang tua mendapatkan lebih daripada seorang anak gitu ya. Sama-sama kita mendapatkan hormat sebagai status kita sebagai anak dan sebagai orang tua begitu. Nah, apalagi kalau kita bandingkan dengan posisi-posisi yang esensial di dalam ibadah. Ini sangat-sangat banyak sekali celahnya. Ya, pekerjaan juga sama. Ya, sebagai hakim misalnya, sebagai jaksa, sebagai lawyer, ini akan menjadi satu di mana kita bisa bermain di sini. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Ya. Sehingga memungkinkan orang-orang yang kalau tidak benar-benar memiliki hati yang mau mendapatkan, mau menerima, mau dikoreksi oleh kebenaran, maka dia bisa menghalalkan segala cara. Ya, bisa meluruskan yang bengkok dan bisa membengkokkan yang lurus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan waspada terhadap mereka dengan cara status mereka di dalam pengertian, dengan penampilan mereka ini bisa mengelabui semua orang. Ya, dijabarkan tuh, suka menerima penghormatan di pasar, suka duduk di tempat yang terdepan di dalam rumah ibadat, di tempat yang terhormat di dalam perjamuan, bahkan dikatakan menelan rumah janda-janda. Di dalam sosial orang Yahudi, jelas sekali hukum Taurat mengatakan bahwa harus memelihara, harus memberikan ruang kepada janda-janda. Bahkan memberikan bantuan kepada mereka. Tetapi di sini dikatakan menelan rumah janda-janda. Bahkan dikatakan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Nah, kadang-kadang ya kita sebagai humor aja nih ya. Kadang-kadang kalau kita disuruh doa makan gitu ya, doanya makan gitu ya. Tapi doanya tuh dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ya doakan penginjilannya, doakan gerejanya ya, doakan bencana alam. Padahal disuruhnya doa makan, doa syukur untuk makan gitu ya. Tapi doanya tuh jadi doa syafaat gitu ya. Tadinya mungkin cuma 2-3 menit saja begitu ya. Ini bisa sampai mungkin 7 sampai 10 menit begitu. Ya, ini doa yang panjang-panjang seperti ini. Kira-kiranya bagaimana ya kita kalau ada di tempat yang seperti itu? Apakah melihat orang ini adalah orang yang rohani atau sebaliknya kita melihatnya seperti itu ya? Ya, dengan doa yang panjang-panjang. Orang-orang bodoh dikatakan di sini ya, mungkin akan menganggap bahwa doa yang seperti inilah doa yang dikabulkan oleh Allah. Padahal jelas sekali ya, Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah ya apa adanya, begitu kan? Jangan panjang-panjang seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang doanya panjang-panjang. Mereka menyangka dengan doa yang panjang-panjang mereka dikabulkan doanya. Sebelum kamu berdoa, Allah udah tahu apa yang akan kamu katakan, jelas itu. Tuhan Yesus dengan gamblang memperhatikan mereka kalau mereka berdoa kan seperti itu. Sehingga to the point aja berdoa, apa yang akan kamu doakan, ya. Nah, demikian juga dengan dikatakan mereka itu suka ada di dalam penghormatan, ya. Mereka mencari kehormatan dari orang lain bukan dari Allah. Dikatakan di sini menerima penghormatan di pasar. Terus perhatikan nih, pasar ini dalam konteks orang-orang luar ya, bukan Allah sendiri yang memberikan penghormatan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam status kita, apakah ini mencerminkan bahwa kita itu benar-benar menjaga status ini? Jadi pekerjaan kita, status kita itu seharusnya selaras dengan diri kita. Yang di dalam mempengaruhi yang di luar, dan yang di luar juga mempengaruhi yang di dalam. Ya, jangan ini kita selewengkan begini ya. Yang di dalam mempengaruhi yang di luar, oke, nggak berhenti sampai di situ. Tetapi yang di luar pun mempengaruhi yang di dalam, gitu ya. Sehingga kita ada koneksi. Pada waktu kita tampil di dalam masyarakat, entah itu di dalam ibadah, di dalam sosial,
status kita itu menjadi satu status yang kita bawa terus. Jabatan kita, pekerjaan kita, ya. Ini menjadi satu di mana kita terus jaga di dalam relasi bahwa apa yang saya tampilkan adalah sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran saya. Status saya menentukan pekerjaan saya dan pekerjaan saya menentukan status saya. Jujur ya, kalau saya pergi beli roti di Apple tuh ya. Ini ada AI yang selalu saya memanggil saya itu, "Selamat pagi Pak Guru." Ya mungkin cucunya ya sekolah di Aletheia, saya nggak tahu ya. Ya, dia selalu panggil saya seperti itu. Kalau dia melihat saya, "Selamat pagi Pak Guru, mau kemana?" Saya bilang, saya mau beli kue di Apple itu roti begitu ya. Oh iya, ya dia selalu sapa saya kalau pas ketemu ya. Mungkin ini sudah lama karena COVID dia dirumahkan kali begitu ya. Jadi sebelum COVID dia selalu bilang seperti itu. Waktu saya "Selamat pagi Pak Guru", ada Pak Gurunya di situ. Saudara, hati saya benar-benar menjadi satu kegentaran tersendiri ya. Ya, apa yang disampaikannya itu memang sangat polos sekali, tapi bagi saya menjadi satu beban. Beban dalam pengertian, oh iya ya, saya ini seorang guru loh. Ya, seorang yang digugu, yang diguru juga begitu kan ya. Menjadi seorang tokoh teladan secara moral untuk menjadi seorang guru. Maka begitu mendengar akan kalimat ini, saya langsung dalam hati saya, Tuhan tolong supaya kalimat itu memberikan satu pesan kepada saya secara pribadi bahwa saya harus menjaga status ini di hadapan murid-murid saya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekali lagi ya, status kita bukan saja saya menjadi hamba-hamba Tuhan, ya, menjadi majelis, menjadi jemaat, menjadi penginjil, pendeta, tetapi sekali lagi, status kita juga di dalam keluarga. Status kita juga di dalam masyarakat. Ini berperan besar sekali. Apakah di dalam status yang Tuhan berikan ini, kita bermain dengan motivasi yang benar? Kita tidak menyelubungi hal-hal yang ada. Ya, pada waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang di luar sana, ya, apakah kita menyembunyikan status kita? Jangan sampai orang ini tahu bahwa saya ini anak Tuhan. Atau sebaliknya, kita terang-terangan. Ya, kita berdoa dengan posisi kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apabila dikasih kesempatan berdoa, begitu ya. Kesempatan berdoa untuk doa syukur misalnya. Ya, ada orang yang selamatan misalnya gitu ya. Apakah kita merasa risih atau jangan saya ya? Justru sebaliknya. Ini menjadi satu kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita berdoa, ya. Mereka sudah memberikan kesempatan kepada kita berdoa menurut keyakinan kita. Saya kira ini menjadi satu satu kesempatan kita menginjili. Saya sangat heran sekali dengan Musa Edi ya, waktu itu berdoa di rumah makan di Chunghwa itu ya. Ya, doanya doa makan, tapi isinya adalah dia sengaja kencang-kencang untuk penginjilan. Dengan singkat sekali dia berdoa, ya. Makan selesai dia langsung penginjilan di dalam doanya. Singkat, padat, ya. Semoga Tuhan memberkati orang-orang di sekitar ini mendengar akan Injil Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ini satu doa yang menurut saya, ya, saya yakin Musa ini sengaja supaya orang-orang itu melihat kami adalah anak-anak Tuhan. Kami memiliki misi, kami memiliki visi supaya orang-orang ini bisa mendengarkan firman Tuhan dan bertobat begitu ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, jangan sampai posisi kita, status kita ini malah membuat kita ini menutupi, ya, mengelabui ya orang-orang di sekitar kita. Tetapi seharusnya status kita menjaga akan pekerjaan kita, dan pekerjaan kita itu terus kita jaga untuk menjaga status kita juga. Jadi ada TikToknya ini ya. Jadi antara status dan pekerjaan, antara pekerjaan dan status harus ada dalam korelasi yang baik. Sehingga disinilah kita menjadi anak-anak Tuhan, membawa terang dan membawa garam bagi dunia ini
benar-benar menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.